Selamat siang. Siang. Mari silakan duduk. Terima kasih. Ini silakan. Baik, saya terima atasnya. Baik, mungkin bisa langsung kita mulai saja untuk interviewnya. Sebelumnya mungkin bisa Anda jelaskan tentang diri Anda. Baik, terima kasih. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Paula Dina Isabella. Saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Hobi saya biasa saja seperti membaca buku, terkadang buku filsafat atau buku fiksi dan non-fiksi. Saya biasa mendengarkan musik dan melihat atau mendengar berita-berita yang terkini, baik dalam negeri atau mancanegara. Lalu, coba tolong diceritakan apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Kelebihan saya bisa melakukan public speaking karena dulu saya saat SMP, SMA, dan kuliah saya biasa menjadi MC dalam berbagai acara seperti santunan anak yatim atau pemberian penghargaan dan yang lain-lain. Lalu yang kedua, saya bisa bekerja dalam under pressure atau dalam bawah tekanan. Karena menurut saya dengan hal itu saya merasa bahwa itu adalah latihan untuk mengasah mental kita. Jadi kita bisa memahami dan kita bisa mengerti bagaimana cara untuk menahan emosi kita diri sendiri dalam mengerjakan sebuah pekerjaan atau tugas yang sudah diberikan. Lalu yang ketiga, saya bisa mengerjakan tugas sebelum atau sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Karena menurut saya dengan mengerjakan pekerjaan atau tugas yang sudah diberikan dengan tepat waktu itu merupakan manajemen waktu yang sangat baik. Lalu yang ketiga, saya bisa bekerja secara tim. Karena dengan bekerja secara tim, kita bisa bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja lain. Dan juga kita bisa membuat sebuah ikatan silaturahmi dengan baik dengan rekan-rekan yang lainnya. Lalu keahlian saya yang lainnya adalah saya juga bersedia untuk mencoba hal yang baru. Dengan itu, hal-hal baru itu bisa menjadi keahlian saya yang baru. Kemudian saya bisa asahkan menjadi lebih baik. Kemudian saya bisa mengaplikasikan ke bidang yang lainnya atau ke pekerjaan yang lainnya. Mungkin dalam kekurangan saya bisa kurang fokus atau kurang konsentrasi. Kadang misalnya saya sedang meng-MC, terkadang saya bisa ngeblank atau lupa apa kalimat saya selanjutnya. Karena biasanya dalam pikiran itu ada urusan pribadi atau urusan pekerjaan lainnya yang kadang ya mengusik di pikiran saya. Tapi dengan itu saya bisa melatih diri saya sendiri untuk bisa mensabarkan diri dan harus pelan-pelan lalu bisa menjernihkan dulu pikiran langsung saya bisa lanjutkan itu acaranya. Lalu yang kedua, saya kadang tidak bisa menahan emosi juga. Karena terkadang misalnya pekerjaan itu menumpuk atau deadline-nya sudah terlewat, saya kadang bisa menjadi emosional, lalu saya tidak bisa tahan. Dan dengan itu, saya biasa untuk mencoba berlatih untuk menahan emosi saya sendiri. Menurut Anda, mengapa kami harus merekrut Anda di perusahaan ini sesuai dengan lowongan pekerjaan yang telah perusahaan ini lampirkan? Karena saya merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus bagi saya dan mungkin juga di perusahaan ini. Dan sebelumnya juga saya pernah bekerja di perusahaan Petrokimia Gresik selama 5 tahun sebagai staf marketing. Nah, dengan pengalaman yang saya miliki di Petrokimia, saya yakin bahwa kemampuan dan keahlian saya bisa aplikasikan ke perusahaan dan posisi di perusahaan ini. Lalu, apakah Anda memiliki rencana untuk 5 tahun yang akan datang? Pertama-tama, saya ingin belajar sebanyak mungkin agar lebih mengenal dengan bidang-bidang atau dengan perusahaan ini juga. Nah, mungkin selama 1 tahun setelah itu, mungkin saya bisa mengikuti training untuk memperluas pengetahuan dan juga menambah pengalaman yang lebih banyak lagi. Jika sudah melewati banyak fase yang sudah saya lewati,
Harapannya saya adalah saya bisa setidaknya ya dipertimbangkan untuk mengisi posisi impian saya nantinya. Bagaimana cara Anda untuk menghadapi stres atau tekanan di dalam pekerjaan yang nantinya akan Anda jalani? Untuk meredakan stres atau di bawah tekanannya, biasanya saya mengambil beberapa menit sejenak untuk beristirahat atau dengan menutup mata sejenak untuk menyegarkan pikiran gitu juga. Nah, lalu untuk gaji, berapa gaji yang Anda inginkan? Mungkin ya, kalau tentang gaji ini menurut saya ya dengan standar atau ketentuan yang sudah dipilihkan atau ditentukan oleh perusahaan, atau tidak ya dengan posisi yang sudah dilowongan oleh perusahaan ini. Mungkin yang terakhir, apakah Anda ada pertanyaan? Terima kasih atas tadi itu. Mungkin pertanyaan saya adalah apa yang harus menjadi fokus utama saya pada beberapa bulan pertama? Baik, jadi untuk 1 bulan pertama ini jika Anda lolos dalam tahap seleksi interview ini, selanjutnya akan ada pelatihan-pelatihan khusus untuk karyawan baru yang selanjutnya akan diperkenalkan mengenai pekerjaan, lingkungan perusahaan, dan juga budaya-budaya yang ada di perusahaan ini. Selain itu, Anda juga akan dikenalkan dengan divisi-divisi yang ada di dalam perusahaan ini, sehingga kinerja Anda ke depannya juga akan lebih terarah seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup menurut saya bagi saya. Baik, jika dirasa cukup, terima kasih. Mungkin saya tutup untuk sesi wawancara ini. Untuk kabar atau info selanjutnya akan saya kabari lebih lanjut melalui email. Ya, terima kasih juga. Makasih. Iya.